Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kita kali ini juga sebagai menu tambahan karena di luar rencana, ya. Judulnya begini judulnya. Sebentar, saya lihat dulu. Judulnya begini. Apakah ya Kristen apa Masian? Apakah Kristen cinta tanah air? Nih. Aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Judul ini merupakan komen dari, kalau kalian lihat nanti di tajuk yang kemarin kita tayang tentang apa kemarin judulnya ya, sebentar. Tentang bendera itu loh, apa ya? Sebentar. Waduh, beginilah kalau orang gaptek ini mau lihat aja. Tentang My Flag apa? Judulnya My Flag apa gitu ya. Nanti komennya kalian lihat di huruf S ya. Pertanyaannya begini, dan ini pertanyaannya cukup menggelitik ya. Guru, aku ingin bertanya, apakah Kristen cinta tanah air? Sedangkan Indonesia memiliki dasar ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ini si penanya ini dia akan mengaitkan tentang sebuah kecintaan terhadap tanah air dengan konsep teologis. Sedangkan semua agama itu konsep teologisnya tentu berbeda. Dan yang dijadikan dasar dalam keberbangsaan kita ya di Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa gitu. Terus bagaimana ini gitu? Kerangka berpikirnya yang dibangun oleh si komentator itu begitu. Ini 4 jam yang lalu ya. Sebetulnya pertanyaan ini sudah aku jawab ya, dan kalian bisa baca juga di komen itu. Tetapi aku tidak apa ya, tidak tenang. Artinya mengusik ketenanganku. Aku khawatir bahwa jawabanku yang tertulis itu masih kurang jelas, dan khawatir juga bila nanti dipahami secara salah oleh pembaca semua ya, dan menjadi salah paham, akhirnya meleset dari pesan yang mau disampaikan. Karena dari semua komentator-komentator yang ada itu, yang paham juga ada, yang salah paham juga dari komentarnya itu juga ada gitu ya. Cuman kan tidak semua harus aku tanggapi. Kalau dia salah paham ya biarin aja, atau bila perlu ditanggapi, kalau nggak perlu ya nggak usah, biarkan mereka seiring dengan waktu nanti dalam proses pembelajaran akan menjadi mengerti gitu ya. Oke, aku udah jawab begini. Pertanyaan yang bagus. Tentu saja saudara Kristen kita seperti juga saudara yang lainnya, maksudku di luar Kristen, mereka cinta tanah air gitu ya. Tentang dasar ketuhanan yang Maha Esa, itu merupakan konsekuensi logis sebuah fakta sejarah bahwa
funding pada negeri kita nih, Indonesia itu mayoritas Islam. Tentu merupakan soal lain tergantung bagaimana masing-masing agama akan mengaplikasikannya ketika itu dikaitkan dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi gini, aku kasih contohnya ya di sini. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad membangun pemerintahan di Madinah Al-Munawwaroh, itu tidak semua warganya itu Islam, namun mereka dapat menjadi damai dalam kebersamaan gitu. Begini, ada sebuah kisah ya, seorang mahasiswa itu nggak tahu dulu fakultas apa ya, itu menyanggah bahwa bagaimana syariat Islam itu bisa ditegakkan. Alasan yang dia bangun karena masyarakat ini tidak Islam semua. Memang faktanya begitu kan. Jadi yang dia pahami itu begini loh. Sebuah syariat Islam itu hanya bisa diterapkan dalam konsep berbangsa dan bernegara bila semua warga negaranya itu Islam. Itu konsep yang dia bangun. Dengan semangat ya menyampaikan pendapatnya. Dan kalau begitu jangan di stop gitu loh. Jadi begini maksudku, kalau ada orang sedang semangat ya menyampaikan pendapatnya itu jangan di stop, biarin aja. Kita tunggu sampai selesai agar kita mendapatkan pemaparan yang jelas tentang perspektif yang dia bangun. Ya. Jadi jangan di stop, biarin aja gitu. Yang pertama, kalau orang sedang berlari itu jangan kamu hadang, kamu stop, dia akan jungkir. Biarin aja, nanti setelah dia sampai tujuan dia akan berhenti. Gitu. Terus begini, untuk menjelaskan seperti itu kita perlu memberikan contoh-contoh yang faktual. Aku pernah sebutkan begini, dalam sebuah buku lintasan sejarah dunia, ya, aku lupa itu buku itu di jilid kedua atau jilid pertama, dan bukunya sulit dicari. Mungkin kalau Anda yang di Jakarta bisa masuk ke perpustakaan UI ya, di mana Jawaharlal Nehru yang notabene tentu Hindu ya, mengatakan bahwa Muhammad telah sukses membangun surga di atas padang pasir. Tuh. Aku buku lama ya, kira-kira begitulah bahasa lepasku aku menyampaikan ke kalian ya. Di sini menunjukkan bahwa ada pengakuan dari seseorang yang notabene bukan Islam, di mana Kanjeng Nabi Muhammad membangun konsep berbangsa dan bernegara di era kenabiannya itu yang berpusat di Madinah sana. Dan kita tahu kalau kita baca Al-Quran, begitu juga fakta sejarah di lapangan, tidak semua di sana Islam. Ada Hindu nggak ada ya. Ada ahli kitab, itu terbagi dua lagi, jadi Yahudi, Nasrani. Ada lagi yang tidak Yahudi dan tidak Nasrani dan tidak Islam. Atau yang kesana kesini juga, itu ada, gitu loh. Jadi kalau konsepnya itu yang bahasa teologisnya yang munafik itu juga ada, yang nggak jelas warnanya itu nggak jelas kemana yang menguntungkan dia kesana lah dia. Kalau yang menguntungkan ke kiri, menguntungkan ke kanan gitu. Jadi intinya yang aku mau sampaikan, ketika Kanjeng Nabi Muhammad membangun sebuah konsep bernegara ya, tapi yang bernegara aku maksud itu dalam tanda kutip loh ya, karena nanti diskusinya juga panjang lebar ini. Apakah bernegara seperti negara yang kita pahami sekarang ini? Tentunya tidak dong ya. Kita harus kembali ke abad 7 gitu. Tidak semua yang ada dalam wilayah kekuasaannya itu Islam gitu loh. Tapi dibuatlah sebuah kesepakatan-kesepakatan seperti Piagam Madinah dan sebagainya itu, sehingga di sana bisa hidup rukun bersama. Nah, kembali ke kebangsaan kita ya, adanya ketuhanan yang Maha Esa itu pun konsepnya itu dalam sebuah sejarah yang panjang kan.
ada 7 kata hilang kan? Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Meskipun telah dikunci oleh kata bagi pemeluknya, itu hanya sekitar umur 2 hari atau 1 hari dari proklamasi itu hilang kata itu. Dan sampai sekarang pun nggak ada ahli sejarah yang menjelaskan siapa yang menghilangkan dan kenapa hilang. Begitu loh. Cuman karena semangatnya kita semangat persatuan, ya, mari kita sama-sama membangun negeri ini. Ya oke lah, seperti yang kita ketahui sekarang, jadinya ketuhanan yang Maha Esa. Gitu loh. Awalnya tidak begitu teksnya itu, ya, yang terkenal dengan Piagam Jakarta itu. Nah, terus begini. Sorry, aku minum lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa menjadi ketuhanan yang Maha Esa? Ya karena fakta sejarah juga seperti yang aku jelaskan aku membalas komen di tulisan itu. Funding pada kita itu mayoritas ulama, tentunya Islam. Begitu loh. Jadi sederhana saja melihatnya. Karena ulama yang itu notabene Islam. Makanya ketika sekarang negara ini atau negeri kita ini bukan sepertinya kan, ulama tersingkirkan dan penentu dari kebijakan arah keberbangsaan kita ini ditentukan oleh juragan-juragan politik. Itu juga sebetulnya kecelakaan sejarah juga. Sekarang yang sangat menentukan kan politik ini, bermain di parlemen sana, sedangkan ulama tersingkirkan. Padahal sejarah perjuangan kita sampai kita merdeka itu ulama itu sangat berperan. Kenapa bisa begitu? Ya itulah perlu dibuat sebuah diskusi ulang mungkin, mengatur tata kelola berbangsa dan bernegara ini supaya lebih bagus lagi. Nah kalau misalkan dulu funding pada kita atau kebanyakan itu mereka itu katakanlah Kristen, ya mungkin teologis Kristen yang masuk, atau Hindu ya teologis Hindu yang masuk, atau Buddha ya teologis Buddha yang masuk. Jadi itu natural saja, fakta sejarah saja. Begitu. Tetapi apakah itu terus dipaksakan bahwa setiap orang yang hidup di Indonesia harus berketuhanan yang Maha Esa? Kan ya tidak juga. Karena apa? Faktanya konsep teos kita itu memang beda-beda. Gitu loh. Beda-beda. Ya, beda-beda. Nah, implikasinya tentunya kebijakan-kebijakan kita bersama lah dalam hidup berbangsa dan bernegara ini, sehingga apa yang dinyatakan dalam ketuhanan yang Maha Esa itu tidak dipahami secara kaku, gitu, ya. Jadi intinya begini, Islam itu bukan negara agama. Itu dulu yang harus digarisbawahi. Tetapi Islam itu negaranya orang yang punya agama. Gitu loh, ya. Dan agama mayoritas itu Islam, panding pada kita Islam, yang mereka itu para ulama itu yang aku bilang tadi. Ya jadinya faktanya seperti yang sudah aku ceritakan. Makanya di Undang-Undang Dasar 45 itu ya atas berkat rahmat Allah. Gitu. Jadi sederhana saja gitu. Oke. Terus kembali aku tegaskan lagi supaya tidak terjadi memahami secara keliru, dipelintir lagi gitu ya. Makanya aku buatkan videonya. Apakah Kristen cinta tanah air? Tentu cinta. Kristen cinta tanah air. Hindu cinta tanah air, Buddha cinta tanah air, Islam juga cinta tanah air, semua cinta tanah air. Karena kita hidup di tanah air yang sama. Bagaimana kita tidak akan mencintai tanah air? Tentang hubungannya dengan konsep ketuhanan yang Maha Esa itu seperti yang aku sudah jelaskan tadi. Gitu loh. Bahkan ada satu buku ya yang aku belum sempat kebeli, sudah sulit dicari. Itu kalian boleh carilah ya. Itu ditulis oleh Romo Katolik dari Jawa. Dia bilang 100% Katolik, 100% Indonesia. Gitu.
Kan bagus itu. Bagus kan? 100% Katolik, 100% Indonesia. Gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa kita bisa bekerja sama. Gitu loh. Ada hal-hal privasi, ada hal-hal yang itu publik. Apakah itu sektor privasi atau sektor publik, itu harus kita pahami memang. Nah, sekarang dalam perspektif Islam, ya, aku akan menggunakan istilah-istilah yang apa ya, yang tidak Islam banget lah ya, supaya yang di luar Islam ini bisa paham. Konsep persaudaraan Islam itu kan dibangun atas 3 ya. Konsep persaudaraan Islam ya, itu dibangun atas 3. Satu ya, dia yang mengatakan teologis. Ya. Aku menggunakan istilah umum supaya kalian yang di luar Islam paham tuh ya. Yang kedua, konsep persaudaraan dalam nasionalis. Nih. Ya. Yang ketiga, konsep persaudaraan dalam humanis. Nih. Ini konsep persaudaraan yang dibangun dalam Islam. Gitu. Nomor 1 itu teologis. Artinya, waduh habis nih, ya. Artinya, nampak ini deh, nampak. Artinya begini, bahwa persaudaraan dalam Islam diikat oleh akidah, sesama Islam itu bersaudara. Begitu loh. Ya, sesama Islam itu bersaudara karena mereka diikat dalam satu akidah yang sama. Ya. Oke. Jadi kalau kalian baca di Al-Qur'an itu di surat apa aku lupa gitu, bangsa Arab itu dulu itu sudah mau pecah belah, bahkan dikatakan oleh Al-Qur'an sudah di bibir neraka. Ya, sudah di jurang neraka. Tetapi akhirnya disatukan oleh Islam itu. Bangsa Arab itu kan dulu suka berperang, di mana konsep kesukuan itu sangat tinggi di antara mereka. Jadi jangan kalian pandang Arab itu satu yang utuh, enggak. Itu ada klan-klan, ada kubu-kubu ya, yang mereka saling berperang, saling menundukkan. Nah, dengan hadirnya Islam, mereka diikat dengan satu akidah yang sama, menjadi satu. Gitu ya. Oke, jadi aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang pertama persaudaraan dalam akidah atau teologis. Yang ketiga, persaudaraan dalam nasionalis. Kita sama-sama bangsa Indonesia itu bersaudara. Ya, nasionalis itu mengikat kita. Yang ketiga, itu persaudaraan ya dalam humanis. Artinya apa? Sesama manusia ini bersaudara. Makanya di Al-Quran dinyatakan bahwa aku ciptakan kau berbangsa-bangsa ya, itu untuk saling mengenal, ta'aruf, saling mengenal, saling bersahabat, saling berteman. Berbangsa-bangsa artinya kita memang multi, kita bukan satu yang one color, bukan, multi color kita. Ya Allah perintahkan itu supaya kita saling mengenal, saling berteman, saling bersahabat, tapi faktanya kita justru saling bermusuhan ya karena tidak ikut Al-Quran itu. Ya, oke. Sekarang aku jelaskan. Kalau kita tidak ketemu di teologis, persaudaraan di teologis ini kita nggak ketemu. Misalkan Islam dan Kristen jelas nggak ketemu. Ya, Islam dan Hindu juga tidak ketemu, Islam dan Buddha juga tidak ketemu, karena semua agama itu punya konsepnya sendiri-sendiri. Ya. Tetapi kan kita bisa ketemu dalam ya konsep yang kedua, yaitu nasionalis. Kita saudara sebagai bangsa Indonesia, begitu. Ya, jadi persaudaraan itu benar-benar
sesuatu yang urgen untuk diusahakan, ya. Kita tidak ketemu di teologis, kita ketemu di nasionalis. Terus misalkan di nasionalis kita nggak ketemu. Misalkan orang Islam Indonesia dengan orang Islam, katakanlah yang sekarang perkembangan Islamnya sangat sangat maju ya. Banyaknya orang yang mau belajar Islam ya. Memang kan pertama itu konsepnya itu belajar dulu ya. Samikna dulu, nanti mau asoina mau atokna terserah masing-masing. Katakanlah Islam di Indonesia dengan Islam di Amerika, ya. Kalau Islam di Indonesia dengan Islam di Amerika, itu dia terikat oleh yang ini. Karena apa? Teologis itu dia menembus ruang dan waktu. Jadi Islam di seluruh muka bumi ini bersaudara, dia diikat oleh satu akidah yang sama. Dia lebih universal, ya. Terus pertanyaannya, bagaimana kalau Islam Indonesia dengan orang Kristen di Amerika? Misalkan. Jelas di teologis nggak ketemu. Di nasionalis nggak ketemu. Di sini teologis nggak ketemu. Kita Islam, dia Kristen. Di nasionalis juga nggak ketemu. Karena kita Indonesia di Amerika. Jangan lupa, ada satu wadah lagi di humanis. Walaupun Kristen, tapi dia kan manusia juga. Maka harus kita jadikan saudara. Kita memupuk persahabatan dengan mereka. Ya? Jadi begitu. Konsepnya, ini ya, konsep persaudaraan dalam Islam ini. Ada 3 ya. Teologis, nasionalis, dan humanis. Begitu. Seperti ada sebuah kisah ketika ada jenazah Yahudi lewat itu, terus Kanjeng Nabi berdiri. Ya, sahabat tanya, ya Rasulullah, dia kan Yahudi. Gitu. Kanjeng Nabi jawab, iya, tapi dia manusia kan. Subhanallah. Bagaimana akhlak beliau itu memang benar-benar bagus ya, benar-benar manusia pilihan. Makanya sejak lahir itu sudah terdidik ya. Nanti aku ceritakan tentang kelanjutan dari yang kemarin tentang milad ya. Bagaimana masa kecil Kanjeng Nabi itu ya. Jadi kalau kita lihat Kanjeng Nabi dan itu menjadi harus kita jadikan contoh ya. Kita tidak kuper dengan perbedaan-perbedaan yang ada gitu loh. Kita siap bersama membangun kedamaian walaupun kita berbeda itu loh. Kanjeng Nabi mencontohkan itu. Contohnya tadi itu. Dia Yahudi, iya, tapi dia manusia kan, gitu loh. Jadi kalau kita berbuat baik, kita nggak perlu lihat dia agamanya apa. Berbuat baiklah kepada sesama. Dan itu mesti Allah menilai kita kok. Gitu. Jadi nggak usah kalau berbuat baik, oh dia Islam. Aku mau berbuat baik. Oh dia Kristen, oh enggak. Enggak. Agama kita mengatakan berbuat baiklah kepada sesama. Konsepnya ini. Ya. Jadi itu mungkin penjelasanku sekilas ya. Terus apalagi yang perlu aku jelaskan ya. Kadang-kadang sudah selesai baru ingat lagi aku. Jadi apakah Kristen cinta tanah air? Iya, Kristen cinta tanah air gitu ya. Semoga jawaban video ini bisa menjelaskan kalian semua. Dan apa? Aku kadang lupa. Sudahlah, aku kira udah cukup ya. Nanti kalau ada kita tambahkan lagi. Ini sudah jelang asar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.